Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan materi terkait Nash Equilibrium. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materi. Materi pertama yaitu definisi Nash Equilibrium, termasuk konteks historisnya dan matematikawan yang mengembangkannya, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kalau kita berbicara terkait Nash Equilibrium, kita tak lepas dengan yang namanya game teori. Bayangkan, Anda sedang duduk di sebuah kafe kecil di Prancis tahun 1920-an. Dua matematikawan, yaitu Emil Borel dan John von Neumann, berdebat sengit, bukan soal filsafat atau politik, tapi tentang permainan. Bukan sebuah permainan biasa, tapi permainan strategi, tapi tentang permainan strategi. Itulah momen-momen awal lahirnya game teori, sebuah teori yang hari ini mengubah cara kita memahami ekonomi, politik, bahkan evolusi biologis. Next, game teori atau teori permainan awalnya dikembangkan oleh John von Neumann pada tahun 1928 dalam tulisannya yang legendaris, Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. Ia memperkenalkan konsep strategi dalam permainan nol sum, di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak yang lain. Namun teori ini masih kasar, mampu menjelaskan kompleksitas dunia nyata, apalagi jika melibatkan lebih dari dua pemain dengan pilihan tak terbatas. Next, masuknya John Forbes Nash. Datanglah seorang anak muda pendiam dari Bluefield, West Virginia. Namanya John Forbes Nash Jr., seorang jenius yang dikenal eksentrik dan penuh misteri. Saat usianya baru 21 tahun, di tahun 1949, ia menulis makalah setebal 27 halaman yang kelak mengubah dunia, yang berjudul Non-Cooperative Games. Dalam makalah itu, Nash memperkenalkan sebuah konsep yang revolusioner, yaitu yang kita kenal sekarang, Nash Equilibrium. Next, Nash Equilibrium adalah kondisi di mana setiap pemain dalam sebuah permainan telah memilih strategi terbaiknya, mengingat strategi pemain lain, dan tidak ada yang punya insentif untuk berubah arah. Dengan kata lain, ini adalah titik tenang dalam kekacauan strategi, di mana sebuah orang merasa sudah melakukan yang terbaik, hasil terbaik secara kolektif, tapi tidak ada yang mau bergerak lebih jauh karena akan merugikan dirinya sendiri. Next. Sejak saat itu, konsep Nash Equilibrium meledak penggunaannya di berbagai bidang, mulai dari ekonomi pasar, strategi militer, perang dingin, hingga simulasi perilaku manusia dalam pandemi. Tak hanya itu, bahkan dunia biologi menggunakan Nash Equilibrium untuk menjelaskan bagaimana spesies beradaptasi, misalnya strategi hewan saat bertarung atau kawin. Dan ternyata mirip seperti manusia yang duduk di meja negosiasi. Next. Namun, kehidupan Nash tak sesederhana teorinya. Di balik kejeniusannya, Nash bergumul dengan skizofrenia. Ia percaya bahwa pemerintah sedang memburu dirinya, bahwa alien mengirim pesan melalui koran. Ia menghilang dari dunia akademik selama bertahun-tahun. Tapi, yang mengejutkan dunia, ia kembali, perlahan sembuh, kembali menulis, dan pada tahun 1994, Nash menerima hadiah Nobel Ekonomi, bukan karena kontribusi teknis semata, tapi karena ia mengubah cara dunia berpikir. Next. John Nash wafat tahun 2015 dalam sebuah kecelakaan mobil bersama istrinya. Tragis, ya, tapi mungkin juga puitis, karena dalam hidupnya Nash menunjukkan bahwa logika dan kegilaan bisa berjalan beriringan, bahwa dalam kompleksitas kehidupan selalu ada sebuah titik seimbang tempat sebuah strategi menemukan maknanya.
saya menutup materi pertama dengan quotes yang terkenal dari Nash, yaitu rationality of thought imposes a limit on a personal concept of his relation to the cosmos. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Xavier, konsep inti Nash equilibrium. Pada sahabat dipersilakan. Baik, jadi saya Safira Malbarat akan menjelaskan mengenai materi konsep inti dari Nash equilibrium. Jadi Nash equilibrium itu terjadi ketika tidak ada pemain lain dalam permainan yang dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan mengubah strategi mereka secara sepihak dengan asumsi bahwa strategi pemain lain itu tetap konstan. Jadi dengan kata lain, setiap pemain itu telah memiliki strategi terbaik mereka dalam respon pemain lain. Karena itulah tidak ada dorongan atau alasan untuk menyimpang secara individu. Boleh di next. Jadi untuk contoh sederhananya itu bisa kita lihat pada slide. Misalkan terdapat dua perusahaan A dan B yang sedang menentukan harga produk mereka itu tinggi apa rendah. Jika A itu memiliki harga tinggi dan juga B memiliki harga tinggi, mereka itu mendapatkan untung sedang. Jika A itu kondisi pertama. Kemudian untuk kondisi kedua itu, jika A itu memilih harga rendah, sementara B itu memilih harga tinggi, A itu akan mendapatkan keuntungan besar dan B itu akan rugi. Kemudian yang kondisi ketiga itu jika keduanya memilih harga yang rendah, itu mereka akan mendapatkan untung yang kecil. Boleh next. Jadi Nash equilibrium kelewatan slide-nya. Nah, jadi kemudian ada kondisi keempat, yaitu jika kedua perusahaan akhirnya memilih harga rendah karena takut yang lain akan menurunkan harga. Misalnya dari kedua perusahaan tersebut A dan B itu takut apabila salah satu dari mereka itu menurunkan harga dan tidak ada perusahaan yang bisa meningkatkan keuntungan dengan mengubah strategi sendiri, maka situasi itu tersebut itu bisa dibilang adalah peristiwa Nash equilibrium. Jadi untuk kesimpulannya, Nash equilibrium itu merupakan titik stabil di mana tidak ada pemain yang dapat untung dari mengubah strategi secara sepihak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Xavier. Setelah mengetahui konsep inti Nash equilibrium, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu identifikasi asumsi mendasar yang mendasari konsep Nash equilibrium yang akan dibawakan oleh Saudari Naura. Kepada Naura dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai materi konsep Nash equilibrium. Langsung saja ke materinya. Slide selanjutnya. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi mendasar tentang konsep Nash equilibrium ini. Yang pertama itu adalah rasionalitas pemain atau player rationality. Yang pertama itu maknanya setiap pemain diasumsikan rasional, artinya mereka selalu berusaha memaksimalkan keuntungan atau utilitasnya berdasarkan informasi yang tersedia.
Kemudian implikasinya itu pemain tidak akan memilih strategi secara acak atau asal-asalan, tetapi akan menghitung hasil dari setiap kemungkinan aksi untuk memilih yang terbaik. Kemudian asumsi yang kedua yaitu pengetahuan umum tentang permainan. Maknanya itu semua pemain mengetahui struktur permainan, jumlah pemain, pilihan strategi, dan hasil dari setiap kombinasi strategi. Bahwa pemainnya juga rasional. Semua pemain tahu bahwa pemain lain rasional dan seterusnya. Implikasinya itu tidak ada pemain yang merasa perlu menyembunyikan informasi atau menyangka lawannya bertindak tidak logis. Slide selanjutnya. Asumsi yang ketiga yaitu adalah pilihan strategi simultan. Maknanya itu dalam banyak permainan Nash equilibrium, strategi dipilih secara simultan atau tanpa mengetahui pilihan strategi lawan. Implikasinya yaitu pemain membuat keputusan berdasarkan ekspektasi terhadap keputusan lawan, bukan respon terhadap keputusan yang diketahui. Adapun yang keempat yaitu tidak ada kerjasama. Pemain tidak bisa membuat komitmen atau perjanjian yang mengikat satu sama lain. Implikasinya itu mereka bertindak mandiri dan tidak bergantung pada kesepakatan atau kontrak. Kemudian asumsi yang terakhir yaitu strategi terbaik menghadapi strategi lawan. Setiap pemain memilih strategi yang merupakan respon terbaik terhadap strategi yang dipilih oleh pemain lainnya. Dalam Nash equilibrium, tidak ada pemain yang bisa meningkatkan hasilnya dengan mengubah strategi sendiri secara sepihak. Baik itu saja mengenai materi konsep Nash equilibrium, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Nora. Setelah mengetahui asumsi yang mendasari konsep Nash equilibrium, kita mau tahu bagaimana cara menemukan Nash equilibrium dalam berbagai jenis permainan yang materi ini akan dibawakan oleh Dea Puspita. Pada Dea, dipersilakan dengan nama. Baik, saya akan menjelaskan cara menemukan Nash equilibrium. Pertama, dalam gerakan simultan. Gerakan simultan merupakan gerakan yang pemainnya membuat keputusan secara bersamaan tanpa mengetahui strategi apa yang dipilih oleh lawan. Contoh, dua perusahaan memutuskan harga produk pada waktu yang sama. Ciri khasnya itu representasi dalam bentuk matriks hasil. Nah, cara menemukannya, pertama susun matriks hasil, buat tabel yang memuat semua kombinasi strategi kedua pemain, lalu masukkan hasil masing-masing strategi. Yang kedua, tentukan fungsi respon terbaik. Untuk setiap strategi lawan, cari strategi yang memberikan hasil terbaik bagi pemain. Tandai hasil terbaik di setiap kolom dan baris. Kemudian terakhir, temukan Nash equilibrium. Titik yang merupakan respons terbaik untuk kedua pemain secara bersamaan adalah Nash equilibrium. Bisa ada satu, lebih dari satu, atau tidak ada. Contohnya, A akan pilih bawah jika B pilih kiri karena 3 lebih besar daripada 2. B akan pilih kiri jika A pilih atas karena 2 lebih besar daripada 0. Titik A atas, B kiri, dan A bawah, B kanan adalah titik Nash equilibrium karena di situ tidak ada pemain yang mengubah strateginya secara sepihak. Kemudian, cara menemukan Nash equilibrium dalam permainan berurutan. Permainan berurutan di mana pemain bergerak secara bergiliran, artinya satu pemain membuat keputusan terlebih dahulu, kemudian pemain lain bereaksi berdasarkan keputusan tersebut. Ciri khasnya representasi dalam bentuk pohon keputusan. Cara menemukan Nash equilibrium dalam permainan berurutan yaitu 1. Gambarkan pohon keputusan. Gambar urutan gerakan dari pemain pertama hingga terakhir. Setiap simpul mewakili keputusan pemain dan setiap cabang adalah pilihan strategi. Yang kedua, lakukan backward induction. Mulai dari akhir pohon, simpul terminal, tentukan pilihan terbaik untuk pemain yang bergerak terakhir, kembali ke simpul sebelumnya dan pilih strategi terbaik dengan mengasumsikan bahwa pemain selanjutnya akan bertindak optimal. Yang ketiga, Nash equilibrium adalah jalur strategi yang terbentuk dari pilihan-pilihan optimal ini. Contohnya, pemain 1 memilih A atau B, jika A, pemain 2 memilih C atau D, jika B, permainan berakhir. Jika A, C jadi 2,2, A, D jadi 0,3, B jadi 1,1.
Dari simpul A, pemain 2 pilih D karena 3 lebih besar daripada 2. Pemain 1 lihat bahwa jika dia pilih A hasilnya 0, kalau pilih B hasilnya 1. Pemain 1 akan pilih D, maka equilibriumnya adalah strategi D, D. Baik, itu saja dari cara menemukan Nash equilibrium. Saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah mengetahui cara menemukan Nash equilibrium dalam berbagai jenis permainan, kita mau membahas terkait implikasi Nash equilibrium untuk memprediksi hasil dalam interaksi strategis lintas ekonomi, ilmu politik, dan bidang lainnya. Materi ini akan dibawakan oleh Mariati. Pada Saudara Mariati dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai implikasi Nash equilibrium di berbagai bidang kehidupan. Jadi, sebelumnya dijelaskan konsep dasarnya. Sekarang kita akan masuk ke penerapannya. Gimana sih Nash equilibrium ini bisa muncul dan dimanfaatkan di dunia nyata? Kita akan bahas mulai dari bidang ekonomi, politik, selanjutnya ke hukum, biologi, pendidikan, sosial, sampai teknologi. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Nash equilibrium itu tuh sangat relevan dalam dunia ekonomi, khususnya buat analisis persaingan antara perusahaan, apalagi dalam pasar oligopoli, di mana cuma ada beberapa pemain besar. Misalnya, gimana perusahaan A dan B saling lihat strategi satu sama lain buat nentuin harga produk atau jumlah produksi. Kalau salah satu ubah strategi, yang lain pasti langsung adaptasi juga. Selain itu, Nash equilibrium juga dipakai dalam penentuan harga lelang dan negosiasi kontrak, misalnya antara produsen dan distributor. Intinya masing-masing pihak bakal saling nyari posisi terbaik yang saling menguntungkan, dan tidak ada yang mau mengubah atau berubah strategi kalau lawannya juga tidak berubah. Ini juga bisa bantu jaga stabilitas pasar keuangan, apalagi saat kondisi pasar lagi tidak menentu. Selanjutnya ke bidang politik. Kalau di bidang politik, konsep ini muncul saat partai politik buat koalisi. Masing-masing partai akan mikir, kalau gabung ke partai A, ada untung. Jadi, mereka akan cari strategi yang paling optimal buat dapat kursi, pengaruh, atau posisi. Begitu juga dengan perilaku pemilih. Kita sebagai pemilih, kadang nggak cuma milih sesuai hati nurani, tapi juga mikir secara strategis. Misalnya, milih calon A yang lebih berpeluang menang supaya cara kita nggak sia-sia. Dalam konflik antar negara atau diplomasi, Nash equilibrium bantu ngerti kenapa kadang dua negara tetap memilih diam dan nggak serang, walau saling curiga. Ini juga penting dalam desain kebijakan publik dan strategi lobi politik. Slide selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam bidang hukum. Dalam dunia hukum, Nash equilibrium bisa diaplikasikan dalam proses negosiasi penyelesaian sengketa, misalnya dalam mediasi dan arbitrase. Masing-masing pihak berusaha mencari titik tengah yang menguntungkan tanpa harus maju ke pengadilan. Teori ini juga bantu buat analisis aturan hukum yang berbasis pada kepatuhan rasional. Jadi bukan cuma takut hukuman, tapi orang patuh karena sadar itu strategi terbaik kalau semua pihak juga patuh. Selain itu, ada penerapan di desain sistem peradilan restoratif, yaitu sistem hukum yang fokus pada pemulihan kerugian dan membangun kesepakatan antara pelaku dan korban, bukan sekedar menghukum. Lalu, kita masuk ke dalam bidang biologi dan ekologi. Dalam ekologi, Nash equilibrium muncul dalam teori strategi evolusioner. Misalnya, spesies tertentu bisa bertahan karena punya strategi yang stabil dan gak mudah dikalahkan oleh strategi lain. Contohnya kayak hewan yang kerjasama buat bertahan hidup.
Padahal secara naluri mereka bisa saling saja makan satu jenisnya. Dalam ekologi juga gitu. Konsep ini bantu menjelaskan gimana spesies bisa bekerja sama atau dalam konflik dalam satu ekosistem kayak persaingan antara predator atau pembagian wilayah hidup. Lalu bagian teknologi. Di teknologi, Nest Equilibrium penting banget dalam sistem kecerdasan buatan, terutama saat banyak agen cerdas kayak robot atau AI harus kerjasama atau bersaing buat capai tujuan. Misalnya dalam sistem multi-agen, kayak robot di gudang logistik, masing-masing punya strategi gerak supaya nggak tabrakan, tapi tetap efisien. Nest Equilibrium bantu nentuin strategi terbaik mereka, juga banyak dipakai dalam pengembangan blockchain dan sistem optimasi jaringan sosial, biar interaksi antara pengguna tetap stabil dan efisien. Slide selanjutnya. Dalam bidang pendidikan, Nest Equilibrium juga bisa kita lihat di dunia pendidikan. Misalnya saat mahasiswa memiliki jurusan kuliah, kita nggak asal pilih jurusan, kita lihat juga peluang kerja, saingan di jurusan itu, dan pertimbangan lainnya. Jadi kalau banyak yang memilih jurusan A karena dianggap prospeknya lebih jauh, bisa jadi masuknya makin susah. Akhirnya orang-orang mulai geser ke jurusan B atau C. Ini persis kayak strategi dalam teori permainan nyari posisi di mana nggak ada mau nyari keputusan sendiri karena sudah optimal. Lalu di bidang sosial dan psikologi. Di bidang sosial, Nest Equilibrium muncul dalam dilema sosial, seperti tragedi of the Homos. Contohnya, semua orang pengen manfaatin sumber daya publik sebanyak-banyaknya, tapi kalau semua berpikir gitu, semuanya akan hancur. Psikolog juga pakai Nest Equilibrium buat studi pengambilan keputusan, apalagi dalam situasi kompetitif atau kerjasama tim. Dalam eksperimen teori permainan, mereka pelajari gimana orang memilih berdasarkan persepsi mereka terhadap pilihan orang lain. Selain itu, studi perilaku kolektif seperti keputusan bareng dalam kelompok atau komunitas juga sering dikaji pakai pendekatan Nest Equilibrium. Selanjutnya itu di bidang teknologi. Selain strategi militer dan pertahanan, Nest Equilibrium juga dipakai dalam urusan internasional kayak analisis militer dan kerjasama global. Misalnya negara A dan B bakal sepakat buat kerjasama militer kalau strategi itu terbaik buat kedua belah pihak dan nggak ada untungnya mereka putuskan aliansi secara sepihak. Dalam konflik bersenjata, Nest Equilibrium bisa bantu menganalisis kapan negara bakal nyerang duluan atau malah pilih jalan damai tergantung strategi terbaik masing-masing pihak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi yang dibawakan oleh Mariati. Setelah mengetahui implikasi Nest Equilibrium dalam berbagai bidang lain, selanjutnya kita mau bedakan antara strategi murni Nest Equilibrium dan strategi campuran Nest Equilibrium. Materi ini akan dibawakan oleh Syafa. Pada Syafa dipersilakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara pure Nash Equilibrium dengan mixed Nash Equilibrium, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, pure Nash Equilibrium atau Nash Equilibrium yang murni dalam ekonomi itu adalah situasi di mana setiap pelaku ekonomi itu memilih strategi tetap, bukan acak, yang merupakan respon terbaik terhadap strategi pelaku lainnya, yang juga strateginya itu adalah tetap. Dan tidak ada insentif untuk mengubah strategi tersebut secara sepihak. Dengan kata lain, setiap pelaku ekonomi itu sudah melakukan tindakan optimalnya, mengingat tindakan pelaku ekonomi lainnya itu juga tetap. Nah, kapan pure Nash Equilibrium itu berlaku? Yang pertama itu pada oligopoli dengan strategi tetap. Nah, dalam pasar oligopoli itu hanya terdapat sedikit pelaku usaha, sehingga keputusan satu sama lain itu sangat memengaruhi. Jadi ketika satu perusahaan itu menetapkan strategi yang lain, otomatis pelaku yang lain itu dia langsung mengubah atau membuat strategi baru yang menyesuaikan dengan strategi yang satu pelaku ini. Jadi kalau misal mereka saling mengubah itu, jadi
kayak keuntungannya itu tidak pasti dan terlalu sering berubah-ubah. Jadi mereka menyesuaikan satu sama lain yang terbaik, kemudian mereka tetapkan satu. Jadi di situ langsung terbentuk pure Nash equilibrium. Kemudian yang kedua itu ketika harga dan kuantitas itu saling mengunci. Nah, harga dan kuantitas saling mengunci itu terjadi ketika perubahan oleh suatu pihak akan langsung direspon oleh pesaing, sehingga tidak memberikan keuntungan tambahan. Kondisi ini membuat perusahaan cenderung mempertahankan strateginya karena perubahan itu justru akan menimbulkan reaksi negatif yang menyebabkan kerugian. Nah, kemudian yang ketiga itu pure Nash equilibrium itu terjadi ketika perusahaan itu tidak mempunyai insentif untuk menyimpang. Nah, pure Nash equilibrium itu secara definisi terjadi ketika tidak ada satupun pemain yang ingin menurunkan hasil yang akan diperoleh, maka semua pelaku itu akan bertahan pada strategi yang sama sehingga terciptanya keseimbangan yang tidak berubah. Kemudian yang keempat itu ketika kebijakan ekonomi itu stabil. Nah, lingkungan ekonomi yang stabil seperti regulasi pemerintah, pajak, dan kebijakan perdagangan yang tidak berubah-ubah itu memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menyusun strategi jangka panjang. Ketika ketidakpastian rendah, perusahaan itu lebih mudah memilih dan mempertahankan strategi optimalnya. Stabilitas ini mendukung terciptanya pure Nash equilibrium karena perusahaan tidak terdorong untuk mengubah strategi akibat gangguan eksternal. Nah, selanjutnya itu adalah Nash equilibrium campuran atau mix. Nah, Nash equilibrium campuran itu adalah situasi di mana pelaku ekonomi atau pemain itu tidak hanya memilih satu strategi saja, tetapi mengacak atau randomize strateginya menurut distribusi probabilitas tertentu, sehingga tidak ada pemain yang mendapat keuntungan dengan mengubah distribusi strateginya secara sepihak. Asalkan strategi pemain lain itu tetap. Dengan kata lain, setiap pemain mencampur beberapa strategi dengan probabilitas tertentu dan strategi ini tetap merupakan respon terbaik bagi strategi campuran pemain lain. Nah, kapan mix Nash equilibrium ini berlaku? Yang pertama itu ketika tidak ada pure Nash equilibrium yang stabil. Mix Nash equilibrium itu biasanya muncul ketika tidak ditemukan pure Nash equilibrium yang stabil dalam suatu permainan. Artinya, tidak ada strategi tetap yang bisa membuat semua pemain puas tanpa ada yang ingin menyimpang. Kemudian yang kedua itu terjadi ketika satu pelaku ini menghindar ditebak oleh pesaing. Nah, dalam persaingan yang intens itu, pemain mungkin memilih strategi campuran untuk menghindari prediksi dari lawan. Dengan memainkan strategi secara acak atau proporsional, lawan akan kesulitan menebak langkah selanjutnya, sehingga pemain dapat mempertahankan keuntungan kompetitifnya. Selanjutnya itu terjadi ketika kondisi ketidakpastian itu sangat tinggi. Nah, saat pasar penuh ketidakpastian, misalnya karena fluktuasi permintaan, teknologi baru, atau regulasi yang berubah, pemain itu sulit menetapkan strategi tunggal yang selalu optimal. Dalam situasi seperti ini, strategi campuran itu memungkinkan pemain beradaptasi dengan berbagai kemungkinan hasil. Nah, pemilihan strategi berbasis probabilitas ini menghasilkan keseimbangan yang lebih fleksibel, yaitu mixed Nash equilibrium. Kemudian yang terakhir itu ketika permainan berulang dan persaingan tidak simetris. Dalam permainan yang berlangsung berulang itu dan melibatkan pemain dengan kekuatan atau informasi yang tidak seimbang, strategi campuran digunakan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika permainan. Pemain yang lebih lemah atau kurang informasi mungkin memilih campuran strategi untuk mengecoh lawan, sementara pemain lain itu merespon dengan probabilitas tertentu. Interaksi ini menciptakan mixed Nash equilibrium yang mencerminkan ketidaksimetrisan dan adaptasi jangka panjang. Selanjutnya, nah, perbedaan utama selain dari yang tadi saya sudah jelaskan itu ada lagi dari 3 aspek, yaitu dari jenis keputusan, tujuan strategi, dan aplikasi ekonomi. Nah, dalam aspek jenis keputusan itu sudah jelas tadi, pure strategi itu dia pelaku ekonominya itu hanya memilih satu keputusan yang tetap dan spesifik tanpa ada unsur acak. Kemudian sedangkan yang untuk mix strategi itu dia pelaku ekonomi itu dia memilih kombinasi beberapa strategi masing-masing dengan probabilitas tertentu untuk menambah keuntungan. Kemudian dari aspek tujuan strategi itu tujuan dari
Nash equilibrium murni itu adalah memaksimalkan hasil dalam kondisi yang stabil dan dapat diprediksi. Strategi ini cocok saat pemain sudah tahu langkah terbaiknya dan kondisi pasar atau persaingan itu tidak banyak berubah. Misalnya, dua perusahaan sudah sepakat secara tidak langsung untuk membagi pasar dan mempertahankan harga stabil. Nah, di sisi lain, strategi campuran itu bertujuan untuk membingungkan lawan dan bersifat adaptif terhadap ketidakpastian. Strategi ini sering digunakan saat pemain menghadapi pesaing yang bisa membaca pola. Misalnya, dalam pemasaran digital, perusahaan bisa secara acak mengatur waktu promosi agar pesaing tidak bisa meniru atau mengantisipasi langkah mereka. Selanjutnya itu dalam aplikasi ekonomi. Dalam praktik ekonomi, strategi murni itu banyak terlihat di pasar dengan harga tetap atau perjanjian eksplisit seperti oligopoli yang menjaga harga agar tidak saling merugikan, atau kontrak jangka panjang dengan satu harga tetap. Sementara itu, strategi campuran itu lebih umum pada situasi seperti tender proyek, lelang, atau persaingan pasar yang tidak pasti, di mana setiap peserta bersaing dengan cara yang tidak bisa ditebak secara langsung. Selanjutnya di sini ada contoh soal menghitung Nash equilibrium. Di sini dua perusahaan X dan Y itu memilih antara akan melakukan promosi dengan simbol P dan tidak melakukan promosi dengan simbol NP. Nah, di tabel ini kita bisa lihat ketika perusahaan Y melakukan promosi dan perusahaan X melakukan promosi, itu maka keuntungan dari perusahaan Y dan perusahaan P itu sama-sama 1. Sedangkan ketika perusahaan X melakukan promosi dan perusahaan Y tidak melakukan promosi, di sini perusahaan X itu mendapatkan keuntungan sebanyak 4, sedangkan perusahaan Y itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali alias 0. Nah, kemudian ketika perusahaan Y melakukan promosi dan perusahaan X tidak melakukan promosi, di sini perusahaan X mendapatkan keuntungan 0 dan perusahaan Y mendapat keuntungan sebanyak 4. Dan ketika kedua perusahaan Y dan perusahaan X tidak melakukan promosi, maka kedua-duanya itu mendapatkan keuntungan sebanyak 2. Nah, untuk menghitung Nash equilibrium ini, kita bisa misalkan dulu peluang perusahaan X melakukan promosi itu kita rumuskan dengan P. Sedangkan peluang perusahaan X tidak melakukan promosi itu 1 dikurang P. Nah, untuk perusahaan Y, kemungkinan peluang perusahaan Y tidak melakukan promosi itu kita simbolkan dengan Q, dan peluang perusahaan Y tidak melakukan promosi itu kita simbolkan dengan 1 kurang Q. Selanjutnya, nah sekarang kita bisa langsung hitung hasil ekspektasinya. Nah, untuk perusahaan X itu kita hitung dulu ekspektasi hasil dari ketika perusahaan X ini melakukan promosi. Jadi kita tinggal kalikan, kita jumlahkan. Yang pertama itu peluang perusahaan Y melakukan promosi, yaitu disimbolkan dengan Q, dikalikan dengan hasil perusahaan X, hasil ketika perusahaan X itu melakukan promosi, yaitu 1. Jadi Q dikali 1. Kemudian kita jumlahkan, kita tambahkan dengan peluang ketika perusahaan Y itu tidak melakukan promosi, yaitu disimbolkan dengan 1 kurang Q dikali dengan hasil ketika si perusahaan X itu melakukan promosi dan si perusahaan Y tidak melakukan promosi. Jadi keuntungan itu ada 4. Jadi di sini Q dikali 1 ditambah 1 dikurang Q dikali 4. Jadi hasilnya itu 1 kali Q itu adalah Q, kemudian 1 kurang Q dikali 4 itu 4 dikurang 4Q. Nah, jadi di sini persamaannya itu 4 dikurang 3Q. Selanjutnya kita hitung hasil ekspektasi dari ketika perusahaan X tidak melakukan promosi. Nah, di sini sama saja caranya dengan yang tadi. Kita jumlahkan ketika peluang perusahaan Y melakukan promosi atau Q dan dikalikan dengan hasil ketika si perusahaan X tidak melakukan promosi, yaitu 0. Nah, selanjutnya dijumlahkan dengan peluang perusahaan Y tidak melakukan promosi atau 1 kurang Q dikali dengan keuntungan ketika si perusahaan X itu tidak melakukan promosi, atau
2. Jadi di sini persamaan dari hasilnya itu adalah 2 dikurang 2Q. Kemudian kita tinggal setarakan 4 dikurang 3Q sama dengan 2 dikurang 2Q. Jadi kita pindahkan yang konstanta saja di sebelah kiri, kemudian yang ada Q di sebelah kanan. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2, dan 3Q dikurang 2Q itu adalah Q. Jadi di sini nilai Q adalah 2. Nah, peluang itu nilai paling maksimal itu adalah 1. Jadi kalau misal nilai Q itu adalah 2, berarti si perusahaan X ini dia hanya melakukan strategi murni atau promosi saja. Kemudian kita hitung di perusahaan Y. Nah, nilai ekspektasi ketika si perusahaan Y ini melakukan promosi itu sama seperti tadi caranya, kita kalikan peluang si perusahaan X melakukan promosi atau disimbolkan dengan P, itu kita kalikan dengan hasil ketika perusahaan Y itu melakukan promosi, yaitu hasil keuntungan itu adalah 1. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan peluang perusahaan X tidak melakukan promosi, kita kalikan dengan hasil ketika si perusahaannya ini tidak melakukan promosi. Jadi P dikali 1 ditambah 1 kurang P dikali 0, itu persamaannya adalah P. Kemudian kita hitung lagi nilai ekspektasi ketika si perusahaan Y ini tidak melakukan promosi. Nah, kita kalikan peluang perusahaan X melakukan promosi dikali dengan hasil ketika si perusahaan Y ketika perusahaan Y tidak melakukan promosi dan perusahaan X itu melakukan promosi. Jadi itu hasilnya adalah P dikali 0 ya. Kemudian selanjutnya itu kita kalikan lagi peluang perusahaan X tidak melakukan promosi dan hasil dari perusahaan Y ketika tidak melakukan promosi. Jadi 1 kurang P dikali 2. Jadi persamaannya di sini 2 dikurang 2P. Nah, kemudian tinggal kita setarakan lagi P sama dengan ini tadi yang persamaan pertama, P sama dengan 2 dikurang 2P. Jadi kemudian hasilnya ini 3P dikurang 2. Jadi hasilnya P itu adalah 2/3. Nah, karena dia kurang dari 1, berarti di sini kita bisa simpulkan kalau perusahaannya ini dia 2/3 strateginya itu 2/3 melakukan promosi dan 1/3-nya itu tidak melakukan promosi. Nah, terima kasih. Selanjutnya. Ya, itu tadi dari materi yang dibawakan Safa, yaitu membedakan antara strategi murni Nash equilibrium dan strategi campuran Nash equilibrium. Dan siapa juga menjelaskan tadi kapan masing-masingnya berlaku dan cara menghitung strategi campuran. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu menganalisis keterbatasan dan kritik Nash equilibrium. Sama seperti teori-teori lainnya tentu memiliki keterbatasan, dan materi tersebut akan dibawakan oleh saudara Faira. Kepada Faira dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterbatasan dari Nash equilibrium. Yang pertama yaitu ada tidak memasukkan ketidakpastian dan informasi asimetri secara alami. Dalam kenyataan, banyak pasar menghadapi ketidakpastian tinggi secara fluktuasi harga minyak atau terjadinya resesi. Selain itu, sering terjadi informasi asimetris di mana penjual tahu lebih banyak daripada pembelinya. Contohnya adalah pada pasar asuransi, di mana perusahaan asuransi tahu lebih sedikit tentang risiko yang sebenarnya dibandingkan dengan nasabah. Nash equilibrium tidak memperhitungkan hal-hal ini sehingga kadang kurang relevan di kehidupan nyata. Yang kedua, Nash equilibrium ini tidak menjelaskan proses menuju equilibrium. Nash equilibrium hanya menunjukkan titik akhir dari strategi rasional antar pemain, tapi dia tidak menjelaskan bagaimana proses menuju titik itu terjadi. Yang next slide selanjutnya, keterbatasan yang ketiga yaitu banyaknya equilibrium menyulitkan prediksi pasar. Dalam beberapa situasi pasar oligopoli atau kerjasama antar negara dalam kebijakan fiskal dan moneter, bisa saja muncul lebih dari satu Nash equilibrium. Artinya ada lebih dari satu titik di mana tidak ada pihak yang ingin mengubah strateginya secara sepihak. Tapi ini justru membuat teori jadi kurang praktis karena kita jadi tidak tahu mana dari beberapa equilibrium yang akan terjadi di dunia nyata. Hal ini dapat menyulitkan prediksi perilaku pasar.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu asumsi rasionalitas tidak realistis. Nash equilibrium mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi bertindak secara rasional sempurna. Artinya mereka tahu semua kemungkinan, menghitung dampaknya dan memilih strategi paling optimal. Namun kenyataannya berbeda. Misalnya konsumen sering dipengaruhi oleh emosi, bias kognitif, atau informasi yang tidak lengkap. Perusahaan bisa mengambil keputusan karena tekanan politik, regulasi, atau intuisi, bukan analisis rasional. Dan investor kadang ikut-ikutan atau spekulasi, bukan strategi optimal berdasarkan perhitungan. Jadi asumsi rasionalitas ini terlalu ideal dan kurang cocok dengan kondisi nyata. Baik, itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi dengan berakhirnya penjelasan dari Fahira, maka berakhir juga terkait materi kami, yaitu Nash equilibrium. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi bagaimana nih? Siapa yang edit?